Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad buka suara soal beda informasi antara BRIN dan BMKG soal badai 28 Desember. Dasko mengatakan komisi terkait rencananya akan manggil keduanya. Dasko menyatakan akan memanggil kedua lembaga itu untuk mensinkronkan agar kedua lembaga ini terintegrasi. Pemanggilan bakal dijadwalkan oleh komisi terkait. Dikutip dari kompas.com, menurut Dasko, seharusnya BRIN dan BMKG tak boleh membuat warga was-was karena cuaca. Sebenarnya kalau kita lihat semangat BRIN dan BMKG itu kan sama-sama mengingatkan kepada masyarakat tentang perlunya kehati-hatian menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan ada di tanggal 28 sampai dengan 30. Namun biar bagaimanapun nanti kita akan minta komisi teknis dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG untuk nanti memanggil dan mensinkronkan agar kedua lembaga ini bisa saling melakukan integrasi data sebelum kemudian melemparkan ke masyarakat. Ditambah, mereka akhirnya menjadi semakin was-was karena perbedaan pendapat antara BRIN dan BMKG terkait cuaca ekstrim. Meski begitu, Dasko meyakini bahwa BRIN dan BMKG memiliki semangat yang sama untuk mengingatkan masyarakat mengenai adanya potensi cuaca ekstrim. Dasko lantas mengingatkan masyarakat untuk tetap mengantisipasi cuaca buruk di akhir tahun ini. Jika tak ada aktivitas mendesak, sebaiknya menghindari daerah rawan bencana. Sebelumnya, BRIN dan BMKG menyampaikan prediksi yang berbeda berkaitan dengan perakiraan cuaca tanggal 28 Desember 2022. Peneliti BRIN mengatakan ada potensi hujan badai dahsyat pada 28 Desember 2022. Sedangkan BMKG mengatakan yang akan terjadi hanya hujan lebat. Kita tahu BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim hingga tanggal 1 Januari 2023. Dan sebenarnya penguatan hujan ini sudah dimulai sejak tanggal 21 Desember melalui pembentukan badai yang ditrigger oleh pusat tekanan rendah atau vortex yang terjadi di perairan Banda dan kemudian bergerak ke selatan Nusa Tenggara Timur yang kemudian berubah menjadi siklon tropis Elly. Nah, pengaruh dari siklon tropis Elly ini sangat besar membuat hujan persisten berhari-hari di kawasan Nusa Tenggara Barat, Timur, kemudian Lombok, Bali, Jawa Timur, bahkan sampai hari ini begitu ya, diguyur oleh hujan deras. Nah, namun demikian, kini ada jenis badai baru yang dibangkitkan dari siklon tropis Darian di Samudra Hindia, dinamakan dengan badai squall-line. Badai squall-line ini ditandai dengan garis memanjang yang mengkoneksikan antara Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Sementara di Laut Jawanya masih ada badai konvektif begitu ya, yang juga berpotensi mendatangkan hujan dan membuat hujan badai begitu intensif terjadi di Laut Jawa sehingga banjir rob pun begitu dahsyat terjadi di sepanjang Pantura pada hari-hari ini. Nah, kaitannya dengan peningkatan aktivitas badai squall-line ini, maka dia akan memodifikasi cuaca dan masuk ke darat pada hari ini sebenarnya sudah dimulai dari tadi jam 3 pagi begitu ya. Tapi karena fokus atau inti dari badainya itu masih ada di laut, belum masuk merangsek terlalu jauh ke darat, maka tidak menimbulkan banyak dampak hujan ekstrim di darat. Nah, namun demikian pada malam hari kemudian besok dari pagi begitu ya, badai itu akan semakin meningkat begitu ya, dan kemungkinan besar akan masuk ke darat lebih jauh. Ini yang harus kita waspadai bersama karena masuk ke daratnya ini melalui pesisir dari barat dan dari selatan, dan masuk ke daratnya itu juga diikuti oleh penguatan angin baratan.